Jelas saja pertanyaannya, benar nggak ada hubungan BAMS dan tahu nggak kan gitu. Itu aja tanyain ke BAMS sendiri, karena BAMS sendiri telepon ke saya, dia bilang itu dia tahu itu tidak benar. Lonte dan segala macam bahasa-bahasa yang kasar, dan itu sangat membuat Mika terpukul. Dia sangat terpukul dan keluarganya sangat terpukul, dan saya sudah minta kepada BAMS untuk klarifikasi itu. Apabila tidak diklarifikasi, maka itu bisa berubah menjadi tuduhan, jadi orang bisa menafsirkan itu benar. Kalau itu menjadi tuduhan dan nama klien kami tercemarkan, maka itu ada konsekuensi hukumnya. Itu maka kami minta kepada BAMS, karena BAMS sendiri tahu ini berita tidak benar, tolong klarifikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menyatakan bahwa berita ini tidak benar. Tapi Bang, kan ada foto yang beredar nih, Ya. pada saat ulang tahun Bang Hotma, itu kan Kamika itu kan ada di situ. Itu yang makin memperkuat adanya perselingkuhan itu, dugaan perselingkuhan itu. Foto ulang tahun Bang Hotma yang di situ tuh ada Kamika tapi tanpa ada BAMS. itu foto, saya tidak melihat fotonya ya. Saya tidak melihat fotonya, tapi yang pasti ya mereka dalam satu keluarga. Ya kalau ada yang ulang tahun terus menantunya ada di situ, menurut saya tidak menjadi masalah begitu. Karena itu mereka masih keluarga. Yang perlu saya tekankan, seluruh keluarga tahu bahwa itu tidak ada dan tidak benar itu. Dan saya tekankan sekali lagi, BAMS sendiri tahu. Maka teman-teman media, tolong tanyakan ke dia. Jelas saja pertanyaannya, benar atau tidak, begitu aja, jangan mengambang. Kalau dia bilang benar, ya silakan. Kalau dia bilang tidak, juga silakan. Jelas saja pertanyaannya, benar nggak ada hubungan BAMS dan tahu nggak kan gitu. Itu aja tanyain ke BAMS sendiri, karena BAMS sendiri telepon ke saya, dia bilang itu dia tahu itu tidak benar. Kondisi saat ini Kamika itu seperti apa sih Bang? Begini, kondisi Mika saat ini, dia sangat terpukul dan menangislah dengan melihat semua keadaan ini. Yang membuat dia sangat terpukul itu adalah ketika orang tuanya, anaknya, gurunya tanya ke Mika. Itu yang paling membuat dia terpukul. Artinya, dia melihat ini potensi akan menjadi masalah besar. Kami tidak pernah, pihak Mika itu tidak pernah meminta permasalahan ini dibuka ke depan media. Tidak pernah sekalipun. Yang membuka permasalahan ini ke media adalah BAMS. Bukan dari pihak Mika. Dia yang pertama kali membuka permasalahan ini ke media. Dan teman-teman tahu semua. Efeknya itu ke anaknya. Ke rekan-rekan bisnis semua tanya dia. Benar atau tidak. Dan itu banyak juga yang menghujat dia. Tapi yang paling membuat dia terluka adalah yang berhubungan dengan anaknya. Sekarang, apakah BAMS, Mbak Mika sejauh ini terkait isu yang beredar seperti apa sih? pertama isu yang mana dulu nih, biar Isu Perselingkuhan. oke, isu perselingkuhan. Pertama, saya sebagai kuasa dari Mika tentu mendapat keterangan dan kompetensi untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, dan kemudian apa yang saya sampaikan adalah yang saya dapat dari klien saya terkait mengenai isu perselingkuhan yang sedang liar beredar di masyarakat antara Pak Hotma dan klien saya Mika. Saya tegaskan bahwa itu tidak benar. Itu adalah isu tidak benar dan itu adalah isu yang menyesatkan. Saya perlu jelaskan bahwa yang pertama kali mencuatkan isu ini itu dari konferensi pers BAMS dan keluarga. Di situ ada pertanyaan, saya juga mengikuti videonya. Ada pertanyaan dari salah satu wartawan menyebutkan, apakah BAMS berpisah dengan Mika ada hubungannya dengan perselingkuhan dengan Pak Hotma, antara Mika dengan Pak Hotma. Di situ BAMS menjawab, saya nggak tahu, kita nggak bisa ngomong juga karena nggak bisa ngebuktikan. Dan dia sebutkan time will tell. Itu dia sebutkan. Saya ketik satu persatu apa yang dia sebutkan itu. Saya juga langsung melihat media langsung menyebar berita itu bahwa disebutkan BAMS tidak mengiyakan dan tidak membantah bahwa ada hubungan antara
Pak Hotma dan Mika. Dan itu sudah beredar luas. Pada malam itu saya langsung telepon Bams. Saya telepon Bams, saya bilang, "Bang, abang kan tahu ini berita tidak benar. Bahwa isu perselingkuhan yang diisukan itu adalah Pak Hotma dengan Mika. Bang Bams tahu itu tidak benar." Dia menyebutkan iya, itu tidak benar. Bams menyebutkan itu. Dan saya bilang, "Kalau begitu tolong dibantah, Bang." Dia bilang, "Saya tidak bisa bantah. Tolong kalian bantah dulu, nanti saya bantah kemudian." Oleh karena itu pada malam itu saya langsung beberapa media saya hubungin untuk membantah isu itu. Dan itu saya tegaskan bahwa tidak pernah ada hubungan spesial sebagaimana yang diisukan antara Pak Hotma dengan Mika. Dan seluruh keluarga Pak Hotma, seluruh keluarga Mika, seluruh keluarga Bams, dan Bams sendiri tahu kalau isu itu tidak benar. Kemudian saat ini permasalahannya sudah digoreng kemana-mana. Dan kami pun sedang mencari tahu siapa yang mendesain berita ini. Kalau memang berita ini didesain liar untuk menjatuhkan nama baik, kan, saya menyarankan kepada Mika untuk tidak melihat media sosial apapun. Kalau dia punya Instagram, komen-komennya dia tidak perlu lihat. Terus berita yang beredar, TV dibatasi saja, kepada anak juga dibatasi saja. Saya sudah sampaikan itu. Karena nggak baik. Sama sekali nggak baik. Kalau misalnya nanti anaknya bertanya, itu akan membuat dia down. Apa yang langkah pertama yang kami lakukan paling tidak itu. Kami menjauhkan anak dari media sosial, dari TV sampai saat ini kami mohon maaf kepada media karena memang harus kami lakukan itu. Menjauhkan dia dari media sosial, menjauhkan dari TV. Untuk berikutnya kalau memang berkepanjangan, nanti ya kita kalau perlu ke psikolog atau kemana, kita akan mengupayakan itu. Tapi yang pasti dia sangat terpukul. Sangat terpukul. Makanya saya sangat berharap teman-teman, makanya waktu ditanya mau diberitakan, saya sangat bilang iya, tapi tolong kepada rekan-rekan media juga, ini sudah saya sebutkan, memang itu tidak benar sama sekali. Kasihan anaknya dan Mika itu, kasihan keluarganya juga kasihan. Bang, tapi hubungan Mika dengan orang tua Bang seperti apa sih? Hubungan hubungan Mika dengan orang tuanya Bang, komunikasi seperti apa sih komunikasinya? Sepanjang yang saya tahu, sewaktu Mika keluar dari rumah, dia minta izin kepada semua. Dan dia, ini juga saya tekankan, dia keluar dari rumah itu sendiri, menyiapkan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dia keluar sendiri, menyiapkan sendiri, mengkarduskan barang-barangnya sendiri, mengkarduskan barang-barang anaknya sendiri. Itu dilakukan dia sendiri. Dan dia pamit kepada orang tuanya. Mengenai pamitnya ditanggapi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia pamit. Gitu. Hubungannya sekarang saya juga tidak begini, karena udah masalah ini, saya komunikasi dengan Mika sebisa mungkin jangan mengarah-arah kepada hal-hal ini, karena dia spontan menangis gitu. Jadi saya juga nggak tanya hubungan apakah masih hubungan dengan keluarga, saya nggak tanya itu. Tapi sebelumnya emang dekat Bang, artinya Mika sama Bang Hotma sendiri dekat, Atau mungkin sama ibunya sendiri, Bu Desi? nggak maksudnya Dengan dekat. mertuanya. Iya, mungkin kan teman-teman bisa lihat dari Instagram, mungkin ya, dari Instagram, dari awal pernikahan Mika dengan Bams, kan media bisa lihat, itu kan semua ada di media-media sosial, baik dari orang tua Bams, baik dari Mika, itu kan bisa teman-teman nilai lah seberapa dekat mereka, gitu. Ada sebatas hubungan antara menantu dan mertua doang ya Bang, yang nggak ada hubungan lain Abang? Ya pasti itu sebatas hubungan menantu dengan mertua. Kan tadi saya sudah tegaskan bahwa memang tidak ada hubungan spesial antara yang sudah diisukan Pak Hotma dengan Mika, itu tidak ada hubungan itu. Semua orang tahu itu. Semua orang tahu itu. Dan semua keluarga juga tahu itu. Bam sendiri tahu itu. Kalau gini, kalau dia memang menyebutkan, ya bisa aja dia gamblang kan bilang ada, ya silahkan kan. Gitu. Dia juga menjawab kan, karena dia jawab mengambang sehingga teman-teman media menafsirkan bisa ya bisa tidak, kan itu. Makanya tanyakan aja kepada yang bersangkutan. Saya sih meminta dia untuk klarifikasi. Itu. Oke, ini kan dari pihak BAM sendiri kan udah Nenek Bams. Itu yang di Pangeran Antasari. Oke, mereka menumpang hidup di sana. Ya. Kemudian setelah ada permasalahan ini, Mika memutuskan untuk hidup mandiri. Dia mencoba untuk keluar dari rumah yang dia tumpangi. Dan dia juga bahas itu bersama Bams.
Dan sebelum dia keluar dari rumah, dia pun berkali-kali ajak Bams untuk ikut bersama dia. Tapi Bams, saya tidak tahu. Pada kenyataannya, Mika keluar sendiri. Mika keluar sendiri dengan kepala yang tegak, tidak seolah-olah menjadi korban, dan tidak membawa apapun selain perlengkapannya dan anaknya. Dan dia juga menyiapkan tempat tinggal dia, peralatan-peralatan tempat tinggal dia yang baru dengan sendiri, dengan biaya sendiri, karena Mika sudah mandiri, gitu. Dan dia dengan kepala tegak, tidak berlaku seolah-olah korban. Dia keluar dari rumah yang sudah ditumpanginya beberapa tahun karena dia mau hidup mandiri.